Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Pak Haji semua. Kita bahasanya lebih tertata ya. Lebih tertata ya. Intonasinya juga datar. Alhamdulillah ya. Tapi balik lagi kita di komunitas Tangerang Podcast. Tepuk tangan. Keren. Alhamdulillah ya. Sekarang siang hari berarti ya Kak Dera ya. Kita siang hari nih. Nih barengan sama Ratu sama Dera juga, dan kita berdua nggak cuma ada berdua. Tapi ada satu orang lagi. Karena biasanya sebiji. Oh sebiji. Sebiji ya. Iya. Kita barengan sama Kakak Abu. Abu ini dari mana? Ya beliau ini? Gue dari MMC Outsider Banten Chapter. MMC Outsider Banten Chapter. Yes. Oke, sebelum kita nanya lebih jauh nih, untuk kamu semua yang udah datang ke komunitas Tangerang Channel, ya kan? Ya. Harus subscribe dulu, harus like, harus komen, harus nyalain lonceng, ya kan? Boleh nanya-nanya juga. Iya, udah gitu. Ya pokoknya pantengin terus karena kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Kak Abu tentang Outsider Chapter Banten. Yes, betul. Ya. Banten luas banget tuh Bu ya. Banten luas banget. Luas. Kenapa itu lu ada beberapa kota itu? Oh iya. Banten coba apa aja kota? Iya. Lu gak pusing Bu? Kalau gue sih apal karena gue asli Banten. Asli Banten ya Kak Abu ya. Enggak, tapi ngomong-ngomong lu di Outsider ini sebagai apa Kak? Kalau gue di Outsider sebagai wingguard. Jadi wingguard itu wakil ketua. Oh, wakil ketua. Wingguard. Iya. Oke. Ketuanya siapa Bu? Ada namanya Asep. Jadi kalau ketua itu disebutnya head. Oh head. Kepalanya Iya. ya. Kak Abu, ini lu ngurusin Outsider ini sebagai wakil ketua. Tugas lu ngapain aja sih di situ? Yang pasti gue ngordinir tiap-tiap anggota untuk kegiatan-kegiatan tiap bulannya. Terus gue laporan ke ketua gue, ke head gue, kayak gitu-gitu sih. Koordinir agenda-agenda tiap bulan. Betul, berarti ada agenda yang rutin ya? Ada rutin. Apa tiap bulannya apa tuh? Biasanya kalau tiap bulan kita ada kumpul wajib. Jadi kumpul wajib itu di rumah-rumah member sih. Oh wajib, ada niatnya berarti? Nggak, jadi keliling. Yes, keliling. Jadi biar keluarga kita tahu di saat lu main motor, ini loh teman-teman motor lu, kayak gitu sih. Oh biar jelas ya. Iya benar. gitu Kalau misalnya lagi ada touring atau apa udah percaya kenal juga sama teman-teman di komunitas. Kalau untuk kopdar kita nggak ada kopdar sih. Oh nggak ada kopdar. Bebas aja kalau mau kumpul. Yang pasti kita ada agenda kayak kumpul wajib di rumah member kayak gitu tiap bulannya. Oke, itu jadi ditentuin di grup itu Iya, nanti kan bulan ini siapa, bulan depan siapa, kayak gitu sih. Komunikasinya berarti lumayan lancar ya Outsider ini ya. Tapi Kak. ngomong-ngomong nih Outsider ini motornya tuh motor apa aja sih? Jadi kalau Outsider sih sekarang nih ke custom sih larinya. Custom. jelas pasti motor pak custom gitu ya. Custom. Nih gue kadang bingung ya, motor custom tuh ada yang dibilang chopper, terus ada lagi yang beda ya, gitu. Betul. Itu apa sih yang membedakan Kak? Jadi genre sih sebenarnya. Looks-nya jadi kayak bentuknya. Kalau chopper kan ya dengan rigid tanpa ada sok belakang kayak gitu tuh chopper gitu kan. Terus ada cafe racer dengan gaya yang nunduk. Terus ada sujud ya. Begini. Terus ya ada bread style, jet style, ya ada kayak model buat main tanah gitu sih motornya. Banyak sih genre-genrenya. Yang main tanah apa? Kayak ada scrambler, flat track, jet style tuh masuk gitu main tanah. Ya? Iya, maksudnya di bannya. Iya. Yang membedakan bannya doang tuh. Berarti motor lu apa Kak? Dia cafe racer gitu. Nunduk dia, bongkok. Gue gak ngerti loh kayak gitu-gitu beneran. Nah lu berarti udah paham ya kalau cuman dari ngelihat looknya aja, ini motor tuh masuknya genrenya apa, apa gitu. Paham. Udah berapa tahun sih Outsider berdiri? Kalau untuk Banten sendiri itu sudah Desember kemarin itu 9 tahun Kak. Oh udah 9 tahun. Jadi tahun ini masuk ke 10. Kuat ya. Untuk 2022 10 nih nanti nih bulan depan November. Desember itu 10 tahun, 1 dekadenya. Udah mencapai apa aja sih Outsider nih sebagai sebuah, dia komunitas ya berarti dihitungnya ya? Oh klub. Nah, klub. Sudah mencapai apa aja sebagai sebuah klub motor di Banten lah ya? Oke, jadi kalau bicara untuk Banten ya, kalau untuk Banten sih yang pasti dari anggota kita itu banyak builder itu kayak pembuat motor. Nah itu tuh. Jadi kalau buat motor anak-anak MMC banyak ya? Banyak itu ada 6 bengkel sih. 6 bengkel anak-anak Outsider gitu. Itu sebanten? Iya, sebanten. Jadi ada yang di Tangerang, di Serang ada, di Pandeglang ada, kayak gitu sih. Jadi keuntungannya apa untuk mereka para builder ini gabung di Outsider? Nah, jadi keuntungannya sih mereka bisa mengeksplor kreativitas. Lu senang sama motor, lu bikin motor gitu kan. Nanti lu bisa show up di klub ini.
di saat ada kegiatan kontes lu bisa tunjukin kayak gitu sih. Oh, jadi ada kontesnya. Maksudnya dia bikin motor, udah gitu ditandingkan satu sama lain gitu ya? Ya, betul, ada juga yang seperti itu. Udah pernah acara itu? Sering sih. Terakhir kapan? Terakhir itu kita ikut di Bogor, di Cibinong, waktu itu juara juga. Wow, keren. Salut. Jadi kalau misalnya ngomongin awalnya, kenapa sih pengen bikin Outsider ini? Lu tau nggak awalnya tuh Outsider ini gimana? Jadi kalau terbentuk awalnya Outsider ini ceritanya awalnya ada di Bandung, Kak. Oke. Di Bandung. Jadi pertama kali Outsider terbentuk ini di Bandung tahun 1988. Wow, lama ya. Udah 30 tahun lebih cuy. 33, sekarang masuk 34 mau jalan Agustus nanti 34. Berarti Outsider pusat ya hitungannya itu ya? Ya, Mother Chapter disebutnya. Mother Chapter. Berarti ada kemungkinan dari semua chapter tuh ke sana ya kalau pas Enif. Itu wajib. Perwakilan ya. Wajib, bukan perwakilan, wajib. Semuanya. Wow. Bandung. Semuanya kumpul. Nah, di Outsider ini semuanya ada totalnya 24 chapter. Nah, 24 chapter. Berarti 24 kota ya? Provinsi juga termasuk. Ada yang kota. Nah, kalau untuk Banten sendiri, Banten ini satu-satunya ya chapter yang membawa nama provinsi gitu sih. Oh, yang lain berarti kota ya? Kota. Lu inget nggak apa aja chapter itu? Atau yang lu inget aja? Inget semua sih. Apa aja? Coba. Kalau dari Sumatera itu ada Jambi. Hai Jambi. Terus ada Pekanbaru. Ada Bengkulu. Jauh-jauh ya. Terus itu dari Sumatera. Kalau untuk di Pulau Jawanya ada Banten, Jakarta, Bekasi, Bogor, Cianjur, Sukabumi belum ada. Jawanya ya Pekalongan, Kudus. Banyak sih. Buat kota-kota mana kayak contohnya nih kayak Sukabumi kan belum ada, tapi pengen masuk member berarti bisa masuk ke Bogor dong. Yang terdekat di Sukabumi itu kan ada yang terdekatnya Cianjur. Oh, Cianjur. Cianjur bisa koordinasi ke Cianjur dulu kayak gitu-gitu sih. Atau kalau dia mau bikin membawa nama daerahnya sendiri itu gimana caranya? Bisa. Yang pasti harus ada anggota minimal 10 sih. Terus lu harus punya bengkel kayak gitu sih. Oh, jadi bengkel itu salah satu syarat ya? Iya, betul. Karena kan kalau misalnya ada anak komunitas yang mau gabung mungkin butuh motor bisa bikin bengkel tersebut kan. Betul. Fungsinya itu sih sebenarnya kenapa harus ada bengkel di situ. Dan bengkelnya juga berarti nggak bisa cuma yang bengkel yang standar doang kan ya? Atau ada maksudnya bengkel apa aja deh, yang penting lu ada bengkel dulu gitu. Ya diusahakan sih bengkel custom gitu. Yang bisa produksi motor custom sesuai dengan keinginan member ya. Iya. Oke. Ini kesulitannya custom ini biasanya kan nyari materialnya ya? Iya nggak sih? Ada kesulitan nggak sih lu kalau ngeliat lu? Biasanya sih kesulitan itu di pembuatannya sih. Di pembuatannya. Berarti materialnya mah lumayan gampang. Lumayan sih ya, dengan ya besi-besi, kita beli besi bahan gitu kan. Nah, yang ribet itu ngebentuknya. Oke. Nah, komunikasi lu sesama outsider ini ada nggak sih yang mengharuskan lu sampai ibaratnya nyebrang gitu, lu dari outsider Banten ketemu sama yang outsider dari Sumatera cuman untuk ngomongin satu motor misalnya? Biasanya sih kalau kayak gitu kita punya agenda sih, ada misalkan contohnya ada senior gua, Angga namanya. Sebelum tahun baru beliau jalan ke daerah Lombok nih, dan sekarang nih lagi. Oh, jalan dia nggak pakai motor nggak? Maksud gua motor, Kak. Oh, lucu ya? Iya. Kadang-kadang perempuan motor. Angga jalan ke Lombok. Gua udah coba perhatiin. Motor dia ke Lombok, dan beliau jalan dari Banten menuju Lombok, mampir ke masing chapter yang ada di Outsider itu. Oh, sekalian silaturahmi. Ya, betul, kayak gitu sih. Oh, agendanya luar biasa ya ternyata ya. Dan apa sih maksud gua kalau misalnya lu mikir sebuah klub ini kedepannya tuh akan menjadi seperti apa sih, terutama Outsider Banten? Ya, kalau kayak gitu sih sebenarnya sih yang penting berguna bagi bangsa dan negara, lingkungan sekitar dulu. Oh, lingkungan sekitar. Contohnya ya, misalkan di lingkungan kita kayak masih ada orang yang nggak mampu, dari anak-anak motor kita kolektifan. Oh, ada baksusnya. Ada. Wow. Oh, berarti agenda lu nggak cuma sekitaran permotoran aja ya? Enggak. Maksudnya nggak kayak sosial juga kita jalan. Sosial juga jalan terus ya. Sosial jalan. Itu yang rutin banget lu adain apa tuh? Contohnya pas setiap bulan Ramadan tuh biasa tuh bagi-bagi. Oh, itu wajib. Itu wajib ya. Wajib kalau itu. Berarti selama ini yang gua ngobrol-ngobrol sama maksudnya komunitas, klub motor atau mobil, yang kayak gitu-gitu sebenarnya jalan ya. Jalan. Cuman yang kelihatan sama orang tuh kalau misalnya anak motor tuh kalau kopdar berisik misalnya gitu.
ya kan udah gitu image-nya tuh kebanyakan yang jelek-jeleknya yang terkenal gitu, nggak bisa diatur gitu kan? Iya misalnya gitu. Ada ngomongan kayak gitu nggak sih? Pernah nggak sih? Iya. Atau mungkin lo lagi ngumpul terus sama warga tuh, udah deh jangan ngumpul, dibubarin gitu. Pernah nggak sih? Contohnya kan tadi lo bilang ada agenda yang mampir-mampir ke tiap member gitu kan, pernah kan kayak gitu ya? Pernah dibubarin. Terus gimana? Gitu. Maksudnya lo ngejelasinnya ke mereka atau ya udahlah bubar aja dulu. Mending kita ngalah bubar. Bubar memang kita salah di situ kan. Kalau emang udah salah ya udahlah. Sorry nih ya, kabul ngantuk. Gue semalam begadang Kak. Kayak ngantuk banget ya. Sampai jam 6. Matanya merah loh. Bukan habis neken ya, bukan. Ada barang apa sekarang yang bagus, Bu? Kacau. Kasih kenapa lu kalau gue berani tes urin kok. Tenang di sini enggak ada BNN kok. Nah, outsider bersih ya kan, bersih selalu. Postingan dia Habib mulu. Jangan salah lu ya. Itu motivasi doang. Motivasi. Tapi kalau misalnya ngomongin anak motor, apalagi ngelihatnya lu motor custom, katanya suka ninggalin keluarga. Tapi gue lihat lu tuh enggak ya. Lu tuh sayang anak, sayang istri. Apa semua outsider sekarang begitu? Kalau di rumah ya. Oh, kalau di rumah iya, maksud gue kan kalau di rumah ya lo sebagai bapak ya lo ngasuh. Tapi kalau di luar ya lu punya tanggung jawab di luar juga gitu kan. Iya benar. Yang bisa lu ituin. Ya apalagi lu kan sebagai maksudnya lu juga yang megang kendali atas mengkoordinir suatu acara di Outsider Banten. Itu tuh ada masa waktunya nggak sih, kayak masa bakti gitu? Masa jabatan kayak masa gitu jabatan. Ada sih ada. Kalau di Banten 4 tahun. 4 tahun? Lu udah berapa tahun? Ini baru setahun sih gua. Oh baru setahun. Tapi gue perasaan dari dulu urusannya sama lu mulu. Tapi memang Abu itu aktif sih. Oh aktif ya? Orangnya nggak bisa diem. Kayak lu? Iya. Gue termasuk berarti. Iya. Manusia petakilan Indonesia ya. Ini gue nggak boleh banyak gerak ini sekarang nih cuy. Bahaya ya Pak Dera. Lagi audionya. Oke, ngomongin media sosial Outsider Banten. Ada di mana aja? Instagram, Facebook, YouTube. Promoin dong Instagramnya dong. Instagram ada di MMC Outsider Banten. Tuh catat ya buat komunitas Tangerang tuh. Facebook sekali lagi. Coba apa? MMC Outsiders Banten. Nah. MMC Outsider Banten. Di follow tuh. Di follow, ditanya-tanya boleh ya. Ada channel YouTube nggak sih? Kalau sementara nggak ada. Belum ya? Belum ada ke situ ya? Belum ada. Padahal orang tuh penasaran tahu kayak nge-build motor tuh kayak apa. Sekarang tuh udah banyak loh konten-konten kayak gitu. Biasanya kalau kayak gitu lebih larinya itu, ke YouTube dari bengkelnya sendiri. Yes. Ya kan? Per bengkel. Bu, kalau misal gue mau custom motor tuh, range harga itu dari harga berapa ke berapa sih? Apa tergantung gue punya konsep gitu harga. Ini lu secara general berarti nanyanya ya? Iya. Sebenarnya tergantung bahan sih, apa yang mau lu pakai bahannya kayak gitu banyak pilihannya. Kayak gitu. Kalau yang udah jadi nih misal nih. Itu kisaran harga berapa? Tergantung, balik lagi tergantung dari jenis motornya sama apa yang dijual ini pakai bahannya apa aja. Kalau biasanya sih pasaran. Contohnya Scorpio ya. Scorpio tuh di angka 15 ke atas. 15 ke atas. Bison? Dengerin deh. Bison 10 ke bawah. 10 ke bawah. Angkanya. Dera lagi nyari yang murah. Gue lagi ngulik-ngulik aja siapa tahu. Iya siapa tahu. Tapi ada keuntungan gak sih kalau misalnya ada yang mau ngebangun motor kayak gitu terus dia tergabung di Outsider? Apakah ada diskon keanggotaan kayak gitu-gitu? Ada sih, pasti itu ada. Ada ya? Ada, apalagi bisa dibilang masih satu keluarga gitu di Outsider mau bikin pasti ada. Berarti lebih enak, maksudnya sebagai anggota terus dia nge-build motor di situ-situ juga bikinnya, untuk harga dia jadi lebih ekonomis ya? Ya, betul. Oke. Terus kalau ada kendala-kendala kan motor mogok apa kan ada bengkel. Oh iya. Iya bener-bener katanya kayak gitu tuh kalau masuk suatu klub atau komunitas berarti kan lu punya keluarga baru. Kalau lu punya masalah dengan kendaraan lu, bener nggak sih kalau yang terdekat di situ anggota akan langsung merapat? Misal lu mau jalan ke luar Jawa nih, ya kan? Iya. Ada masalah di perbatasan, tinggal kontak MMC chapter sana gitu ya? Sebenarnya sih nggak harus MMC ya. Klub atau komunitas lain pun pasti ngebantu kok nolong. Oh gitu. Karena emang hubungannya baik ya dengan komunitas yang lain ya. Betul. Apalagi bicara anak motor gitu kan. Iya ya. Ininya apa sih, kayak rasa persaudaraannya lebih tinggi. Ya, gue pernah dulu motor gue mogok dibantuin anak Vespa. Motor lu apa? Motor gue dulu Beat. Emang baik berarti anak Vespa. Enggak, maksud gue maksudnya enggak harus yang tidak memilih-milih motor. Iya, enggak milih-milih. Misalnya enggak harus dia bukan Vespa gue enggak nolongin, enggak gitu. Jam berapa gitu tuh? Malam, jam 1:30 malam. Wah, gila malam-malam perempuan keluar, gue image-nya jelek banget. Gue transgender der.
Makasih loh ya. Mancing ke arah situ ya. Makasih loh. Saya kan MC ya, MC 24 jam jadi di mana-mana ada gitu. Ya nyari duit gitu Der, soalnya. Ya Dera mah enggak pernah nyari duit, dia masih soalnya jaga lilin dia. Ngepet dong gue. Ngepet ya. Oke, untuk identitas sendiri outsider ini bisa dikenali orang dengan cara gimana selain dari merchandise-nya atau apa? Motornya beda sendiri atau gimana? Yang pasti ya kalau pengen tahu dari logo sih. Logonya, jadi logo kita di sini logo kayak gini nih. Logo itu kita ada nih. Ini gini. kan hewan burung. Ini namanya burung kondor. Burung kondor. Burung kondor itu burung pemakan bangkai. Jadi si burung ini nih termasuk hewan yang sangat sabar lah kalau dibilang. Dia nggak bakal makan atau nggak bakal ngelawan lawannya sebelum dia mati. Oh alah. Iya, dia cuma makanin bangkai. Jadi cuma nungguin doang nih, udah mati baru gua makan. Iya. Kalau sebenarnya kayak gitu ya? Yes, betul. Itu terus burung kondor juga kan dia bisa hidup berkelompok atau sendiri. Oke. Terus bisa bertahan hidup di cuaca yang ekstrim. Iya benar, biasanya kan dia ada di gurun kayak gitu-gitu. Oh, ternyata ada filosofinya ya. Ada. Oke. Si outsider Banten ini sendiri sampai hari ini anggotanya udah ada berapa? Kalau di Banten itu 50 lebih sih. 50 lebih. Iya, kalau di Banten ya. Cuman 70% kebanyakan di Tangerang. 70%? Iya. Sisanya nyebar kayak di Pandeglang, Serang gitu ya. Gitu. Itu untuk mengkoordinir kumpulnya sendiri kan lu bilang tadi nggak ada kopdar kan, tapi cuman kayak ke rumah-rumah anggota aja. Itu mengkoordinirnya susah nggak sih? Karena kan lumayan luas ya Banten. Nah, biasanya gue nunjuk satu orang Kak, ya misalkan yang di Serang nih, gue tunjuk satu orang. Lu sebagai backbone nih, backbone tuh kayak ketua harian di sana lah, kayak gitu. Nah kemarin gue liat lu ada acara di Labuan, itu acara apaan? Ya, kalau itu sih acara hiburan sih. Jadi kebetulan dari pusat Indonesia brand tuh presiden ya. Kalau di gue tuh presiden itu disebutnya brand gue ngabarin minta tolong dibikinin acara di Banten gitu kan. Karena hampir 2 tahun nih outsider nggak ada kumpul-kumpul lah. Emang karena COVID juga guys. Iya benar. Jadi emang nggak ada kegiatan yang semua rata bu. Komunitas tuh tahun-tahun kemarin tuh masa-masa sulit lah kita anggap lah ya. Iya. Nongkrong susah, mau gaul di mana, diusir gitu kan. Dan akhirnya lu bikin acara apa tuh? Kemarin kegiatannya apa di Labuan? Jadi memperingati Hari Ibu juga. Jadi ada Hari Ibu ya. Gila lu anak motor. Mama on the top. Memperingati Hari Ibu. Mama on the top right. Oh, dan di sini gue kan ada Mama on the top ini. Mama on the top. Mama on the top. Keluarga adalah segalanya. Ajay. Ya mantap. Entah itu keluarga di rumah atau di Mama on the top ya. Kalau Woman on the top itu gimana, Bu? Beda lagi. Beda lagi Woman on the top. Sama Dera. Gak waras dia belakangan hari ini. Maafin ya Kak ya. Emang gitu Dera. Gue bikin juga lah, Bu. Cuma gue Woman on the top gitu, Bu. Iya. Cewek di atas ya. Oke. Ngomong-ngomong masalah di atas yuk bikin podcast ini. Kenapa sih aja mau lu sering kok ya? Bikin podcast ini makin di atas, caranya gimana? Caranya satu, lu pantengin terus setiap kegiatan kita nih ya kan, setiap ada video baru lu pantengin, lu subscribe, di-share lah ya, pasti. Di-share. Di situ kan ada copy link, lu bisa copy linknya, udah gitu bisa di-share juga di WhatsApp, Instagram, di mana aja ya. Tinggal bantu kita supaya sampai berapa nih subscriber kita? Sampai karena komunitas Tangerang memang mewadahi komunitas yang ada di Tangerang pastinya, bukan cuma otomotif. Ini di Banten loh. Masuk ke sini. Ya, ini komunitas motor dari Banten ya, MC Banten, chapter Banten. Yang lain mungkin bisa ikut gabung juga. Kemarin kita ada anak musisi juga. Banyak pokoknya di sini nggak cuman komunitas-komunitas kayak motor atau mobil, tapi banyak. Iya kan? Oke, balik lagi ke outsider. Outsider pernah bikin acara yang gede banget nggak? Yang lu sampai nggak bisa lupa. Wah, gue mau bikin lagi nih yang kayak gini. Momen terbaik lu di event kapan? Ingat nggak? Sebelum kita masuk masa pandemi ya. Sebelum kita masuk masa hiatus. Kalau di Banten sih waktu Anip yang ke-5 itu ya. Dimana yang di Tang City. Oh, Tang City. Waktu itu ya disponsorin sama Jarum Coklat juga waktu itu. Gitu. Di Tang City. Kenapa? Maksudnya gedenya dalam hal apa? Apakah banyak yang dateng kah? Atau memang acaranya tuh spektakuler atau gimana? Ya, jadi di acara itu ada acara kontes motornya juga. Terus ada kayak jual merchandise kayak gitu. Terus juga ada activity komunitas. Waktu itu juga gue ngundang teman-teman sepeda lowrider di sana. Oh, masuk juga. Terus yang datang juga yang dari Samarinda datang, dari Jambi, Bengkulu. Bela-belain ya itu untuk acara itu ya. Waktu di Tang City yang ke-5 tahun waktu itu. Oke, berarti suatu saat lu pengen lagi bikin acara yang sebesar itu lagi. Udah ada kepikiran gak sih sekarang? Udah, nah
tahun ini di 1 dekade nih. Wah, kita sudah gak kerasa ya. Sudah merencanakan sih. 10 tahun ya. Kita berdoa aja Bu, semoga rencananya tuh aman-aman aja. Amin. Tidak naik lagi siklus Covid-nya gitu loh. Terus kan sekarang juga udah banyak, maksudnya banyak bisa pencegahan. Lu bisa bikin acara gede kalau ada prokes. Betul. Sudah divaksin. Nah, udah gitu tempatnya lu cari yang luas. Emang itu kan maksudnya terbuka gitu kan. kayak gitu-gitu. Nah, Outsider ini si anggotanya cowok aja atau ada ceweknya? Ada ceweknya nggak sih Bu? Perasaan gue selama ini nggak pernah lihat ada cewek. Iya, gue juga berapa kali acara tuh. Kalau di Banten itu nggak ada. Memang kita nggak mau kalau ada anggota cewek. Alasannya kenapa? Ya biasanya cewek suka ngeribetin Bang, dalam artian suka ya takutnya ada cinlok apa. Oh iya benar. Oh iya, iya. Cinta segitiga gitu kan. Secara kan anggota Outsider ganteng-ganteng ya, ya kan satu cewek. Lagi nih, bebok kayak gitu tuh, bersih banget ya. Gila. Ini Virgon. Ridho Roma Kak. Anjir, Ridho Roma. Iya benar. Lu kayak Ridho Roma lo sebenarnya lo. Datang. Udah datang enggak sih? Ridho. Emang dia di penjara? Iya, lagi. Penjara ya. Kena lagi. Bukan Ridho Roma yang artis, bukan, beda lagi. Ini mah beda, ini mah Alim ya. Oke, balik lagi ke Outsider. Berarti emang sengaja anggotanya tuh nggak ada yang cewek ya? Iya. Mungkin karena lebih ke agendanya sih menurut gue ya. Outsider kan agendanya kebanyakan malam, pagi gitu kan. Tapi kita juga misalkan si member ini sudah berkeluarga, sudah punya istri gitu kan, pengen pakai pets Outsider ini bisa, cuman boleh cuman nanti kalau member kan bawahnya Indonesia, kalau untuk istri itu diganti jadi internal. Oh, internal. Jadi Outsider logo bawahnya internal. Jadi kalau misalnya kita bawa pasangan tuh mau pakai logo boleh, asalkan logonya membedakan dari internal. Iya, bawahnya, betul. Oke, itu ada peraturan kayak gini nggak sih, lu kalau misalnya lagi nggak di acara Outsider atau nggak lagi ngumpul, lu nggak boleh pakai identitas ini gitu? Sebenarnya ya apa ya, kenyamanan diri lu sih kayak gitu mah. Oh, berarti bebas ya? Iya, bebas. Tapi kalau misalkan ada event atau apa, lu wajib. Wah, iyalah pasti. Gitu. Dan kalau bukan anggota, selain tadi istri ataupun keluarga, boleh nggak sih pakai identitas Outsider ini? Dia bukan siapa-siapa nih, bukan anggota. Kalau pet ini nggak boleh karena ini sakral banget sih. Iya, serius kalau motor begitu sakral. Nggak boleh. Ngedapetinnya sulit Kak gua. Prosesnya gimana Bu? Cara mendapetin itu Bu? Dulu, apa aja yang sudah dilewatin gitu? Dulu gue masuk diadain prospekan. Prospek ya, waktu itu gue prospek di pantai Tanjung Kait gitu. Dikumpulin, di situ lu bakal dites mental lu. Yap. Kegiatannya apa aja? Ya sewajarnya orang di ospek, kayak gitu-gitu sih, kayak dorong-dorong motor. Tapi di situ bukan artian lu disiksa atau apa. Di situ lu di situ diuji gitu. Pengen tahu seberapa kuat sih lu mental lu gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya. Selain mental, solidaritas kali juga. Betul. Ya? Gue waktu itu 2 kali gue di prospek. 2 kali? 2 kali. Di situ juga? Jadi sebelum gue masuk di prospek, naik gue ke rookie itu prospekan lah, rookie rules. Terus berjalan, ntar dilihat keaktifannya, naik lagi prospek lagi menuju lab membernya ini, kayak gitu sih. Berapa lama prosesnya? Berapa tahun maksudnya? Tergantung keaktifan Kak biasanya. Oh gitu. Misalnya lu aktif, ya setahun juga udah naik. Cepet lah pokoknya ya. Oh berarti berapa lama prosesnya? Gua 6 tahun? 6 bulan. 6 bulan? Oh cepat sih. Ya, karena gua aktif. Gua waktu itu dalam sebulan pernah touring ke Jogja, Lampung, terus Bantul. Wow. Dalam waktu sebulan di Desember ke Depok. Nggak ada capeknya lu ya Kak Bu? Tiap weekend gue jalan. Oh, cara menentukan keaktifan dari situ ya? Dari situ bisa, terus dengan cara lu silaturahmi gitu ke senior lu kayak gitu sih. Intinya gini, semakin cepat lu deket sama senior gitu kali ya, semakin cepat lu kelihatan lu ngapain betul. aja. Jadi gitu. senior pun tahu ini kayak gitu. Pasti ada rapat dewan untuk penetapan itu ya, makanya juga ada penilaian dari situ juga ya. Ada. Gila, ternyata nggak segampang kayak gue udah punya motornya terus masuk gitu, nggak gitu ya. Makanya cara dapetin pas ini nggak sembarangan dan nggak bisa sembarangan juga dipakai sama orang lain. Betul. Nah, lu tuh kenapa pengen masuk Outsider saat itu kan? Berarti lu tadinya orang luar dong. Yes, betul. Kenapa lu pengen masuk Outsiders? Dulu ceritanya gini Bang, dulu gue punya komunitas di luar Outsider ya waktu itu. Gue bikin komunitas, waktu itu gue bikin acara tuh di kota Tangerang, rame tuh. Di situ gue punya ketua kan, ketua gue ini orang Surabaya, kita main ke Tangerang. Ternyata bermasalah si ketuanya ini. Setelah besokan acara selesai, gue dipanggil sama anak Outsider. Suruh ngadep, gue pengen digebukin di situ sama anak Outsider. Serius, pengen digebukin gue, karena ya masalahnya bukan sama gue, sama si ketua itu. Aduh, gue bilang akhirnya gue minta maaf, udah balik lagi.
ternyata gue koordinasi sama anak-anak yang di luar kota pun sama, ternyata si ketua ini emang bermasalah. Akhirnya udahlah, di mana ninggalin ini ya, jejak masalah. Akhirnya udahlah bubar. Dari situ ada dewan senior gue, Abah Akung namanya, nelpon gue, main gue kesana ke rumahnya kan. Ya di situ gue didoktrin sih. Gue disuruh bawa pasukan gue gini. Gue bilang kalau bawa pasukan nggak mau lah gue. Tapi kalau gue pribadi emang pengen masuk klub. Gue sendiri, gue nggak mau bawa orang. Akhirnya gue masuk sih kayak gitu. Tahun berapa tuh Bu? 2015. Berarti lebih ke tadinya kena masalah, terus lo justru malah kayak semi-semi diajak gitu ya. Karena mungkin dari Abah Akung ngeliat dia punya rasa tanggung jawab yang tinggi, ya kan? Walaupun bukan kesalahannya si Abu, tapi mau menyelesaikan masalah udah termasuk mental yang kita salutin sih. Iya, keren. Terus setelah lu masuk, setelah lu ngerasain jadi anggota, lu kan nggak mungkin langsung jadi wakil ketua kan? Iya, lu kan jadi anggota biasa dulu kan? Itu kenapa lu ngerasa, gue pengen abis-abisan lah di Outsider ini gitu? Karena gue ngelihatnya lu gitu, di setiap acara Outsider lu ada, bahkan acara-acara yang kecil pun lu ada gitu. Karena cinta emang cinta, jiwa gue udah apa sih alasannya, maksud gue kok lu sampai segitunya gitu untuk sebuah klub? Kan lu nggak digaji sama Outsider. Betul, tapi gue ingin memberikan yang terbaik sih buat klub gue. Gue berharap sih ini klub terakhir gue gitu. Iya. Gila ya, maksud gue ada orang yang sedalam itu mencintai klub, itu keren sih. Jangan kan soal masalah motor, kalau udah masalah cinta ya, perempuan aja gila pasti bakal pol-polan bro. Emang iya? Gue sampai tadi gue kerja bang. Oh iya, lu kan kerja kan di perusahaan besar itu. Gue sampai resign karena gue ngikutin hobi gue. Oke. Kayak gitu sih. Tapi itu maksudnya terbayarkan sampai saat ini kerisenan lu itu? Kepuasan di jiwa gua. Iya sih. Cuman kalau dompet tetap aja nangis. Tapi lu harus komunikasian itu kan pasti sama bini lu. Oh iya, pasti. Karena dia nggak bakalan nangis sendiri, dia pasti nangis berdua sama bininya. Tapi ya itu kalau dibilang rezeki ada aja. Iya pasti, nggak mungkin lah, maksud gua kalau misalnya lu takut lu nggak ada rezeki, berarti lu takut Tuhan lu nggak menyayangi lu sih Kak, betul, ya kan, betul. Kayak gitu. Jadi jangan bergantung sama satu perusahaan aja, bergantungnya sama Allah. Kenapa gue jadi ustazah begini? Biasa daerah yang begini nih, ya. Oke. Job gue udah diambil guys, biar lebih baik. Oke. Ngomong-ngomong klub motor Outsider ini di Tangerang deh, lu kan chapter Banten sebenarnya. Selama di Tangerang ini lu udah berteman dengan klub-klub apa aja nggak sih? Atau lu cuman maunya sama sesama motor custom aja? Iya, kalau hampir semua sih Kak, gue berteman. Jadi gue tidak membeda-bedakan entah itu motor kecil atau motor besar, enggak. Jadi kalau temenan mah temenan aja gitu ya? Temenan aja ya. Terserah lu. Pokoknya salam satu aspal gitu ya? Salam satu aspal. Bener gak sih kayak gitu? Kayak ojol ya Bapak ya? Betul. Ojol gitu. satu aspal ya? Oke, untuk kedepannya, berarti kalau misalnya masa jabatan lu baru setahun, itu kan bareng juga ya sama ketua, segala macam. Betul. Berarti ntar pemilihan lagi itu adalah 3 tahun ke depan? Ya betul, 3 tahun Yang lagi. Kemarin deh pas pemilihan itu kayak gimana sih konsepnya? Tetap demokrasi sih. Jadi misalkan lu merasa sanggup nih untuk memimpin Outsider Banten, lu ngajuin ke pengurus, gue mau daftar nih jadi calon head misalkan. Misalkan kalau lu berani, cuman kemarin banyak yang nggak berani, akhirnya dari semua member dikumpulin, lu bukan tunjuk, lu milih siapa, misalkan diambil 5 besar nih, siapa nih paling banyak, kayak gitu sih. Oh, jadi bener-bener kayak pemungutan suara. Iya, kayak gitu. Sorry Bu, yang waktu acara mobil sek di Cukanggali itu head lu yang sekarang juga atau bukan? Itu beda itu waktu itu Jona. Itu Jona. Dulu gua di situ sebagai herd. Oh ya gitu. Oh berarti beda lagi. Beda. Kalau pas terakhir itu lu ada deh kayak tuh ya yang Cukanggali itu kan. Outsider gua pasti 2019 kayaknya itu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu guys. Sebelum kena corona banget ya. Jadi emang Outsiders tuh kalau setiap kita ada kegiatan mobil sek selalu ada. Mobil Tron ada. Terus gitu, di Sol Marina juga. Sol Marina bukan Sol Marina apa Bu? Depannya. Yang deket Tron itu Bu, yang ada mobil Tron Bu. Yang acara 2 hari itu. Tahu gua. Itu acara apa ya? Gua ada custom juga deh kayak yang dipajang-pajang tuh. Lupa gua mobil Tron itu. Pokoknya beberapa klub motor yang ngikut di Mobile Stage lah ya. Di lu gitu acara-acara yang menurut gua ramah-ramah Outsider sih. Kelihatannya garang ya kan, motornya datang serem-serem. Begitu ngobrol orangnya tuh ramah-ramah banget ya. Asik-asik semua gitu maksud gua. Lagi ke perempuan ya. Karena kan udah filosofi itu Abu sendiri tuh.
Mama on the top. Yoi, mama on the top ya kan, Iya, jadi sangat menghargai perempuan. Jadi lu kalau misalnya bini lu bilang enggak, lu nggak boleh ke sana, lu nggak jalan dong kalau kayak gitu caranya. Gue rayu lagi. Nggak dilawan, cuma dengan rayuan yang Kalau rayu tetap nggak dikasih, baru ngeluarin amplop. Udah deh mah. Ayolah. Aja deh. Baru udah sana, pasti begitu. Tapi pernah nggak sih pengen ikut gitu, atau mungkin ada agenda khusus sendiri yang mengharuskan bawa keluarga yuk gitu, gathering bareng gitu atau gimana dari outsider ini? Ada biasanya itu kumpul wajib diharuskan membawa keluarga kayak gitu sih. Terus kalau touring biasanya bini gue pengen banget ikut, cuman kalau sekarang udahlah ngurusin anaknya di rumah, masih kecil-kecil. Anak udah berapa? Dua. Yang gede berapa sih kemarin yang cowok tuh? 4 tahun. 4 tahun ya? Yang kecil 4 bulan. Oh, baru lagi. Berarti pandemi lu genjot terus ya? Iya. Jadilah tuh yang 4 bulan. Oh gila, emang lagi asik-asiknya tuh masa pandemi. Karena bakal kita untuk di akhirat tuh anak lu, Der. Betul. Yang ngedoain anak lu mau ngumpulin duit segimana juga nggak bakalan bawa lu ke akhirat, Der. Makanya cepet nikah. Makasih Pak Abu, atas temukannya saya jadi tersadar Pak Abu. Pak Abu, aduh. Pak Abu nih, kan kalau di komunitas pastinya ya dengan anggota lu berbagai macam kepala juga kan, pasti nama masalah selalu ada, Bu. Iyalah. Cara menyelesaikannya itu gimana, Bu? Biasanya, Bu. Oke, terus terang kalau di outsider Banten yang sering bikin masalah gua. Bang, iya. Serius. Nanti bisa ditanyain deh sama temen-temen. Maksudnya masalahnya tuh dalam hal apa sih? Banyak. Entah itu internal, eksternal banyak ya. Cuman lu merasa diri lu bermasalah kenapa, Bu? Troublemaker ya? Iya, gua lagi yang gitu ini pasti sama senior abu begitu terus, tapi gue punya prinsip. Dia punya alasan. Seburuk apapun, seberat apapun masalah lu di outsider, itu keluarga lu gitu. Misalkan lu punya masalah sama senior lu, udah nggak usah baper gitu kan, udah biarin aja. Dan gue udah punya prinsip itu, gue bilang tadi, pokoknya seberat apapun masalah, gue nggak mau pergi dari outsider, mau gimana pun. Harus diselesaikan gimana pun caranya. Ini keluarga gue gitu, gue sih gitu. Gila, outsider tuh buat lu dan juga buat yang lain-lain kan udah, maksudnya udah bukan sekedar klub lagi. Ya kan, udah masuk ke kayak keluarga gitu. Berarti nggak pernah dong ada yang udah masuk terus keluar lagi. Kalau kayak saking masalahnya gitu. Ada aja sih. Oh ada. Berarti pernah ada yang kayak anggota udah masuk nih dia. Ada. Itu hukum alam sih. Keputusan masing-masing. Hukum alam sih, alam yang menentukan. Oke. Kayak gitu sih. Oh seleksi. Satu pertanyaan terakhir nih. Satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir untuk outsider ini harus dipikirin matang-matang karena gua nggak kepikiran apa ya pertanyaan untuk outsider ini. Kalau gua sih udah satu ada. Apa? Jangan susah-susah. Ya kalau udah jangan susah-susah gua bingung kayak gimana. Lo ada rencana besar apa di 1 dekade ini? Gue minta bocorannya. Oh, eventnya? Iya. Oke. Karena kan udah 1 dekade ya, kasih bocoran lah. Katanya biasanya kan dirayainnya tuh bulan Oktober. Desember dong. Kalau lahirnya Desember, biasanya dirayainnya di Oktober kan. Di Oktober. Nah, berarti ini kalaupun misalnya nanti lancar, berarti lo mau bikin apa nih di Oktober ini? Gebrakan apa? Dalam 1 dekade ini nih. Pasti nggak main-main kan gitu. Nggak pengen yang kayak sama kayak dulu-dulu gitu kan. Dari awal tahun pasti udah ada kepikiran konsepan gimana gitu. Konsepnya gitu. Ada sudah ada. Apa, Bu? Yang pasti bocoran dikit aja. Kita mau ada exhibition pameran motor custom dan mobil-mobil tua. Waduh, cakep banget tuh. Itu pedes tuh ngelihatnya gua. Itu nyari tempat harus benar-benar tuh yang luas tuh, Bu. Itu harus yang ablak-ablakan sih. Karena gini, kalau motor custom yang terutama motor-motor yang ada di klub lu ya, nggak usah dipamerin, lu parkir aja orang udah pada nengok sih, yakin gua. Karena jarang gitu yang ngeliat yang kayak gitu ya. Iya, betul. Tapi lu berarti akan mewujudkan itu? Insya Allah, Kak. Semoga aja ya. Di tahun ini. Semoga lancar terus. Udah gitu kita juga menyapa semua outsider yang ada di luar sana yang nontonin kita, ya kan? Semoga saja semakin solid outsidernya pasti, ya. Pasti kita berdoa yang terbaik pasti. Pasti berdoa yang terbaik. Udah gitu udahlah, nggak usah gesek-gesekan lah. Udahlah, kalau ada masalah apa-apa nggak usah baper. Menurut gue sih gesekan tuh wajar. Iya, jangan baper lah intinya. Iya, gitu. Satu klub satu keluarga ya kan. Jangan kan sama yang satu klub sama klub lain aja kita harus kayak kepala dingin terus. Contoh lah Kak Abu, ya. Adem-adem aja, tadi juga ngobrol lu ngantuk-ngantuk aja kan. Emang begini gua kan. Abu ngomong gitu kan. Adatnya gitu ya. Iya benar. Dia banyak neken ya? Gila lu. Enggak dong, enggak gitu dong. Anaknya udah 2, enggak pakai kayak gitu ya. Oke Kak Abu, terima kasih banyak udah mau berbagi cerita di komunitas ya Tangerang Podcast ya. Terima kasih banyak Bu udah datang ya. Sebenarnya sih dari awal-awal pertama kali podcast gua udah kepikiran. Cuma lagi sibuk kemarin-kemarin itu. Ini gue yang kedua loh. Ya sebelumnya itu di Bolt Rider. Iya dulu. Di kantor. Waktu masih sama ini lebih personal. Iya, ini sih lebih ke personal sih, asik. Kalau kemarin agak bingung juga gua.
Iya, gue juga mulai dulu bingung sih ya. Nggak apa-apa, kita juga kadang bingung sama diri sendiri, nggak masalah ya. Bu, thank you banget Bu ya. Thank you Kak. Terima kasih banyak. Sehat terus pokoknya. Sukses terus buat keluarga lu sehat yang selalu Kak. Satu dekade intinya gini, gue siap bantu. Siap. Kalau butuh apa-apa, calling gue aja. Pasti. Ya kan? Pasti. Karena dia Jiwa raga gue tuh buat kalian lah pokoknya. Sudah terpikirkan itu sih. Makasih ya. Lu kontak pertama lu, Der, gue butuh nih, kabarin aja. Lu nggak lihat aja mukanya Bang Gendon belakang dong. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow ya. Jangan lupa juga Instagram lu apa Kak Bu? Instagram pribadi. Abu Albantani. Abu Albantani. Karena dia orang Banten gitu kan. Oh iya bener, sebenarnya juga Banten ya. Di follow semuanya. Kita juga ada di Instagram di @komunitas_Tangerang ya. Dan sekarang kita juga ada di 37 Studio. Boleh sekalian di follow juga. Kalau gitu Ratu pamit. Hera pamit. Abu juga pamit. Bye bye.